Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Apa kabar anak-anak ibu, siswa-siswi SMA Negeri 10 Bandar Lampung yang ibu banggakan? Selamat datang di tahun ajaran 2020-2021. Anak-anak ibu sekalian, di sini izinkan ibu untuk memperkenalkan diri. Nama ibu Novia Meladewi, biasa dipanggil Ibu Novi. Ibu sebagai guru bimbingan dan konseling di SMA Negeri 10 Bandar Lampung. Anak-anak ibu sekalian, walaupun saat ini kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19, tapi tidak mengurangi rasa kasih sayang ibu kepada kalian. Walaupun kita belajar dalam bentuk daring dan tidak bisa bertatap muka langsung, tapi ibu ingin selalu memberikan semangat pada kalian untuk tetap aktif dalam mengikuti kegiatan proses belajar mengajar secara daring online. Anak-anak ibu sekalian, dalam bimbingan dan konseling itu banyak dikaitkan dengan anak-anak yang nakal atau anak-anak bermasalah. Padahal pada kenyataannya BK itu tempat anak-anak untuk berbagi cerita, baik masalah pribadi, belajar sosial ataupun masalah karir. Nah, di sini kalian bisa menemui ibu yang mempunyai masalah atau kalian bingung akan bakat minat kalian, tentang karir kalian mau kemana, itu kalian bisa sharing di ruang BK. Bukan berarti BK itu tempat anak-anak bermasalah, tapi BK adalah tempat untuk kalian mencari sharing, untuk mencari penyelesaian masalah yang sedang kalian hadapi, supaya kalian bisa fokus untuk mengikuti pembelajaran dengan baik, tidak mengurangi konsentrasi belajar kalian. Anak-anak, untuk lebih jelasnya di sini akan ibu berikan pemahaman apa itu BK, tujuan BK itu apa saja, fungsi BK dan prinsip-prinsip BK serta asas-asas dalam BK. Nah, di sini akan ibu jabarkan supaya kalian lebih paham dan kita dapat mempelajari semua dengan baik. Baik anak-anak, materi kita untuk hari ini yaitu kita akan membahas apa itu BK. Yang pertama akan ibu jelaskan tentang pengertian BK. Bimbingan dan konseling adalah proses interaksi antara konselor dengan konseli baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka untuk membantu konseli agar dapat mengembangkan potensi dirinya ataupun memecahkan permasalahan yang dialaminya. Tujuan BK ada dua, yang pertama yaitu ada tujuan umum dan tujuan khusus. Yang akan kita bahas di sini yaitu bahwa dalam bimbingan konseling adalah suatu kesatuan dan memiliki kaitan yang erat satu sama lain, di mana keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mempermudah sekolah dalam menggapai serta mewujudkan cita-cita sekolah yang telah tertuang di dalam visi dan misi sekolah tersebut. Secara holistik, tujuan bimbingan dan konseling dibagi menjadi dua bagian, antara lain tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum ialah membantu mengembangkan individu sesuai dengan bakat, minat, latar belakang keluarga, pendidikan, dan status sosial ekonomi. Sebab ada kemungkinan siswa yang belum mampu mengenal hakikat dirinya mengalami hambatan dalam ranah pengembangan diri. Sebaliknya, jika siswa sudah mampu mengenali hakikat dirinya, mereka akan mudah untuk mengembangkan potensi, bakat, dan minat dalam diri mereka. Tujuan khusus. Tujuan khususnya adalah untuk mengembangkan dari tujuan umum yang sudah ada, di antaranya mampu menyesuaikan diri, mampu menyelesaikan masalah, mengembangkan life skill, mengembangkan sifat positif, memiliki rasa tanggung jawab, merencanakan masa depan, mampu mencapai tugas perkembangan, dan mampu meraih life welfare. Namun yang membedakan antara tujuan umum dan tujuan khusus yakni tujuan umum itu bersifat valid atau tetap, sedangkan tujuan khusus masih akan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Yang berikutnya yaitu fungsi BK. Fungsi BK itu ada 5. Yang pertama yaitu fungsi pemahaman, yang kedua fungsi pencegahan atau preventif, yang ketiga fungsi pengentasan kuratif, yang keempat fungsi pemeliharaan preservatif, yang kelima fungsi pengembangan development.
Yang pertama kita bahas dulu, yaitu dalam fungsi bimbingan konseling memiliki sejumlah fungsi yang harus diterapkan. Beberapa fungsi tersebut diantara lain yaitu pemahaman diri dan lingkungan, pencegahan pemeliharaan, serta pengembangan dan advokasi. Fungsi-fungsi tersebut seyogyanya dilakukan serta disemaksimalkan secara berurutan dan bertahap, sebab urutan tersebut dianalogikan membantu rumah berawal dari dasar atau pondasi rumah tersebut. Yang pertama yaitu pemahaman diri. Pemahaman diri adalah tahapan awal yang harus dibangun oleh seorang konselor kepada peserta didik. Pemahaman ini tidak hanya sebatas kepada diri saja, namun dalam pengembangannya melingkupi lingkungan tempat peserta didik bermain dan belajar, serta peserta didik mengenal betul akan lingkungannya, sangat tidak menutup kemungkinan jika perkembangan diri akan lebih cepat dan efektif. Fungsi pencegahan diri. Fungsi pencegahan diri dari dampak negatif adalah langkah kedua setelah peserta didik mampu memahami lingkungan tempat dia bersosialisasi di setiap harinya. Maksud dari pencegahan ini adalah mencegah terkenanya dampak negatif yang ada dalam lingkungan sosial peserta didik. Pencegahan sudah pasti dilakukan oleh orang tua dari peserta didik, entah itu orang tua yang berada di sekolah maupun di luar sekolah atau di rumah. Namun pencegahan tidak akan maksimal apabila tidak didukung oleh pencegahan yang timbul dari peserta didik itu sendiri. Maka dari itu sangatlah perlu peserta didik ikut andil dalam pencegahan tersebut. Setelah timbulnya pemahaman diri serta sinergi antara orang tua dan peserta didik dalam melakukan pencegahan terhadap dampak negatif lingkungan, barulah seorang konselor melakukan pemeliharaan terhadap bakat dan keterampilan peserta didik serta melakukan pengembangan kepada bakat-bakat tersebut. Karena bukan suatu yang tidak mungkin apabila bakat serta keterampilan peserta didik hilang dengan begitu saja sebab terinfeksi dampak buruk yang ada di dalam ranah sosial mereka. Fungsi yang berikutnya yaitu fungsi terakhir dari guru BK atau konselor, wajib memberikan pembelaan atas klaim-klaim buruk yang bersifat sepihak dari guru-guru lain. Bukan lagi suatu hal mustahil apabila guru memberikan pandangan negatif kepada siswa yang memiliki nilai di bawah rata-rata, tanpa melihat latar belakang atau sebab yang mempengaruhi dalam pemerolehan nilai peserta didik. Di sanalah fungsi yang urgent yang harus diperjuangkan serta menjadi advokasi untuk siswa tersebut selaku guru BK yang memiliki tanggung jawab meneliti serta memahami keadaan siswa. Yang berikutnya akan kita bahas yaitu tentang asas-asas BK. Nah, di sini ada asas-asas BK. Yang pertama yaitu ada asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, asas kekinian, asas kemandirian, asas kegiatan, asas kedinamisan, asas keterpaduan, asas kenormatifan, asas keahlian, asas alih tangan kasus, dan tuturi handayani. Di sini akan kita bahas satu persatu tentang asas-asas bimbingan dan konseling. Yang pertama akan kita bahas yaitu asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan tentang peserta didik yang menjadi sasaran layanan. Dalam hal ini, guru pembimbing berkewajiban penuh memelihara dan menjaga semua data dan keterangan itu sehingga kerahasiaannya benar-benar terjamin. Yang kedua yaitu asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan ini benar-benar sudah tertanam pada diri siswa atau klien, maka sangat dapat diharapkan bahwa mereka yang mengalami masalah akan dengan sukarela membawa masalah itu kepada pembimbing untuk meminta bimbingan. Asas keterbukaan. Asas keterbukaan bimbingan dan konseling yang efisien hanya berlangsung dalam suasana keterbukaan. Baik klien maupun konselor harus bersifat terbuka. Keterbukaan ini bukan hanya sekedar berarti bersedia menerima saran-saran dari luar, tetapi dalam hal ini lebih penting dari
Masing-masing yang bersangkutan bersedia membuka diri untuk kepentingan pemecahan masalah yang dimaksud. Asas kekinian. Masalah individu yang ditanggulangi adalah masalah yang sedang dirasakan, bukan masalah yang sudah lampau dan bukan masalah yang akan dialami masa mendatang. Asas kekinian juga mengandung pengertian bahwa konselor tidak boleh menunda-nunda pemberian bantuan. Dia harus mendahulukan kepentingan klien daripada yang lain. Asas kemandirian. Dalam memberikan layanan bimbingan, hendaklah selalu menghidupkan kemandirian pada diri orang yang dibimbing. Jangan sampai orang yang dibimbing itu menjadi tergantung kepada orang lain, khususnya para pembimbing konselor. Asas kegiatan. Usaha yang dilakukan bimbingan dan konseling akan memberikan buah yang tidak berarti bila individu yang dibimbing tidak melakukan kegiatan dalam mencapai tujuan-tujuan bimbingan. Hasil-hasil usaha bimbingan tidak tercipta dengan sendirinya, tetapi harus diraih oleh individu yang bersangkutan. Asas kedinamisan. Upaya layanan bimbingan dan konseling menghendaki terjadinya perubahan dalam individu yang dibimbing, yaitu perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Perubahan tidaklah sekadar mengulang-ulang hal-hal yang bersifat monoton, melainkan perubahan yang selalu menuju ke suatu pembaharuan, sesuatu yang lebih maju. Asas keterpaduan. Asas keterpaduan layanan bimbingan dan konseling memadukan berbagai aspek individu yang dibimbing. Sebagaimana diketahui, individu yang dibimbing itu memiliki berbagai segi. Kalau keadaannya tidak saling serasi dan terpadu, justru akan menimbulkan masalah. Asas kenormatifan. Usaha bimbingan dan konseling tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, baik ditinjau dari norma agama, norma adat, norma hukum atau negara, norma ilmu, ataupun kebiasaan sehari-hari. Asas kenormatifan ini diterapkan terhadap isi maupun proses penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Asas keahlian. Usaha layanan bimbingan dan konseling secara teratur, sistematik, dan dengan mempergunakan teknik serta alat yang memadai. Untuk itu, para konselor perlu mendapatkan latihan secukupnya sehingga dengan itu akan dapat dicapai keberhasilan usaha pemberian layanan. Asas alih tangan kasus. Asas ini mengisyaratkan bahwa bila seorang petugas bimbingan dan konseling sudah mengarahkan segenap kemampuannya untuk membantu klien, belum dapat terbantu sebagaimana yang diharapkan, maka petugas ini mengalihtangankan klien tersebut kepada petugas atau badan yang lebih ahli. Asas tuturi handayani. Asas ini menunjukkan pada suasana umum yang hendaknya tercipta dalam rangka hubungan keseluruhan antara pembimbing dan yang dibimbing. Yang terakhir akan kita bahas tentang prinsip-prinsip BK. Ada dua prinsip BK, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip-prinsip umum yaitu bimbingan berhubungan dengan kepribadian individu yang unik dan ruwet. Yang berikutnya perlu dipahami perbedaan antara individu. Yang berikutnya berpusat pada individu yang dibimbing. Asas alih tangan, identifikasi kebutuhan-kebutuhan individu, bimbingan harus bersifat fleksibel, asas keahlian dan penilaian yang teratur. Yang berikutnya yaitu tentang prinsip-prinsip khusus. Prinsip khusus yang pertama yaitu prinsip yang berkenaan dengan sasaran layanan, prinsip-prinsip yang berkenaan dengan permasalahan individu, prinsip-prinsip yang berkenaan dengan program layanan, dan prinsip-prinsip yang berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan. Oke anak-anak, itulah penjabaran tentang apa itu BK. Jadi kalian tidak perlu khawatir atau takut jika kalian memiliki permasalahan. BK itu bukan tempat untuk anak-anak bermasalah, tapi BK tempat sharing anak-anak yang ingin masa depannya sukses dan berhasil. Ayo anak-anak ibu tidak perlu takut ke BK, karena ruangan BK itu bukan ruangan untuk anak-anak bermasalah, tapi juga ruangan bagi anak-anak yang berprestasi. Demikianlah penjelasan singkat materi pertama dan perkenalan kali ini. Ibu sebagai guru pembimbing sangat berharap kepada anak-anak ibu sekalian agar kita dapat bekerja sama untuk mencapai pendidikan yang optimal dan berkarakter.
Kami selaku guru pembimbing dengan senang hati menerima dan melayani anak-anak sekalian yang mengalami masalah, baik masalah pribadi, belajar, sosial, ataupun masalah karir. Baik anak-anak, terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.